Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan cinta untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan. Hari ini, mari kita duduk sejenak, menarik napas dalam, dan merasakan betapa berharganya setiap detak waktu yang Tuhan anugerahkan. Pejamkan mata batinmu dan izinkan hatimu mendengarkan suara keheningan. Bayangkan seolah seluruh hiruk pikuk dunia mereda, dan yang tersisa hanyalah napasmu, napas yang membawa namanya Hu, sebuah panggilan suci yang selalu ada, bahkan ketika kita lupa. Sebelum kita mulai perjalanan batin ini, mari kita hadir sepenuh hati. Rasakan setiap kata dan biarkan ia menyentuh lapisan terdalam dari jiwamu. Jika engkau merasa tersentuh, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, karena setiap pengalaman rohani bisa menjadi pelita bagi yang lain. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan agar pesan ini dapat menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari kedamaian. Mari kita mulai dengan hati yang tenang, pikiran yang lapang, dan jiwa yang siap menerima cahaya ilahi. Bab 1. Hu, nafas keabadian. Bayangkan sejenak, setiap tarikan nafas yang kita hirup, setiap hembusan yang keluar tanpa kita sadari, sebenarnya adalah bisikan lembut yang mengingatkan kita pada asal mula kehidupan. Huruf Hu bukan sekadar simbol, ia adalah gema pertama dari nafas ilahi, suara tanpa suara yang menghidupkan seluruh semesta. Dalam setiap detik kita bernafas, tanpa kita sadari, kita menyebut Hu berulang kali, sebagai tanda bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan dari Yang Maha Hidup. Inilah rahasia yang membuat para pencari kebenaran menundukkan kepala dengan penuh taksim, sebab mereka menyadari bahwa eksistensi diri sesungguhnya hanyalah cerminan dari kehendak yang lebih besar. Ketika kita menoleh ke dalam, kita akan merasakan bahwa Hu bukan sekadar huruf, melainkan jalan pulang. Ia mengingatkan kita bahwa ada kehidupan yang lebih dalam dari sekadar aktivitas sehari-hari. Dunia modern sering menyeret kita dalam kebisingan, informasi yang menumpuk, ambisi yang mencekik, dan kegelisahan yang tak kunjung reda. Namun di balik semua itu, Hu hadir seperti cahaya rembulan di malam gelap. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik nafas dengan penuh kesadaran, lalu menyadari bahwa dalam setiap hembusan ada rahasia suci yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Para sufi percaya, menyebut Hu dengan penuh penghayatan adalah cara membersihkan hati dari kabut ego. Bukan dengan teriakan, bukan pula dengan kata-kata yang panjang, melainkan dengan keheningan batin. Zikir Hu bukanlah sekadar lantunan, tetapi pengalaman yang membasuh jiwa, membuat hati yang resah menjadi tenang, dan pikiran yang kusut perlahan terurai. Setiap kali Hu terucap, meski hanya di dalam hati, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu keabadian. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang sabar, ikhlas, dan penuh kerinduan untuk kembali kepadanya. Coba bayangkan seorang pengembara yang berjalan di padang pasir. Panas menyengat, langkah terasa berat, namun ia terus melangkah dengan satu keyakinan bahwa ada oasis di ujung perjalanan. Begitulah jiwa kita di dunia. Kita berjalan melewati kesulitan, kepedihan, dan kegembiraan. Namun di balik semuanya, ada satu tujuan akhir, menemukan kembali air kehidupan yang abadi. Dan Hu adalah tanda jalan itu. Dengan menyebutnya, jiwa kita seperti diberi setetes air yang menenangkan dahaga, mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Maka memahami Hu bukanlah perkara intelektual semata. Ia bukan sesuatu yang hanya dibicarakan, melainkan sesuatu yang perlu dirasakan. Saat kita menghayati Hu dalam diam, kita akan menyadari bahwa hidup ini lebih besar dari apa yang kita kejar. Hu adalah nafas keabadian yang mengalir di dalam diri kita. Ia adalah jembatan yang menghubungkan sementara dengan yang kekal, yang fana dengan yang abadi. Dan ketika hati kita benar-benar meresapinya, kita akan tahu bahwa sesungguhnya setiap tarikan nafas adalah doa, dan setiap hembusan adalah bentuk cinta dari Sang Pemberi kehidupan. Bab 2. Hu dan getaran kehidupan. Sejak awal penciptaan, semesta ini bergetar dengan irama yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Para bijak terdahulu meyakini bahwa segala sesuatu memiliki getaran
Dan getaran itu adalah bahasa ilahi yang tak terucap. Di antara semua getaran itu, Hu adalah suara yang menghubungkan manusia dengan sumber kehidupannya. Bukan sekadar bunyi, melainkan getaran yang meresap ke dalam jiwa, yang menembus batas waktu dan ruang, mengingatkan kita bahwa ada kehadiran yang tak pernah jauh. Saat kita melafalkan Hu dengan kesadaran penuh, seolah ada gema lembut yang mengalir dalam darah kita, menyatukan diri kita dengan denyut alam semesta. Lihatlah alam di sekitar kita, desiran angin yang menyentuh daun-daun, gemericik air sungai yang tak pernah berhenti mengalir, kicau burung yang memecah kesunyian pagi. Semua itu, bagi hati yang mengerti, adalah nyanyian Hu dalam bahasa masing-masing. Alam tidak pernah diam, ia selalu berzikir dalam keselarasan yang sempurna. Maka ketika manusia mengucapkan Hu, ia seolah menyatukan dirinya ke dalam paduan suara kosmik yang sudah ada sejak awal waktu. Ia tidak lagi merasa asing di dunia ini, karena ia menyadari dirinya adalah bagian dari harmoni besar ciptaan Tuhan. Namun di zaman ini, kebisingan dunia sering menenggelamkan suara halus itu. Hidup dipenuhi dengan rutinitas, ambisi, dan distraksi yang membuat hati semakin sulit mendengar bisikan ilahi. Disinilah pentingnya Hu. Ia adalah panggilan untuk kembali ke pusat diri, kembali ke sumber kehidupan. Setiap kali Hu diucapkan dengan penuh perenungan, ia bekerja seperti obat penawar bagi jiwa yang lelah. Getarannya meresap perlahan, menenangkan pikiran yang bising, meluluhkan hati yang keras, hingga kita merasa kembali utuh. Para sufi sering berkata, jangan hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan hati. Hu adalah latihan mendengarkan suara yang lebih dalam, suara yang berasal dari tempat yang tak terjangkau oleh kata-kata. Dengan mendengarkannya, kita belajar untuk merasakan bahwa kita tidak terpisah dari Sang Pencipta, bahwa ada garis halus yang menghubungkan setiap makhluk dengannya. Kesadaran ini membawa kedamaian yang tak dapat digantikan oleh apapun di dunia. Memahami getaran Hu adalah langkah awal untuk meraih makrifat sejati. Ia bukan sekadar praktik spiritual, tapi pengalaman batin yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Saat seseorang benar-benar meresapi Hu, ia akan melihat dunia dengan mata yang baru. Tidak ada lagi perbedaan antara diri dan semesta, antara ciptaan dan pencipta, karena semuanya bersatu dalam satu getaran yang sama. Hu, inilah rahasia yang membuat hati menjadi lembut dan jiwa menjadi damai, seolah kita telah menemukan rumah sejati di tengah lautan kehidupan yang luas ini. Bab 3. Hu dan keheningan jiwa. Keheningan sejati bukanlah sekadar ketiadaan suara, melainkan keadaan batin, di mana hati mampu mendengar bisikan ilahi yang tak terucapkan. Huruf Hu adalah pintu gerbang menuju keheningan itu. Ketika dunia terasa terlalu bising dan hidup seolah berlari tanpa henti, Hu hadir sebagai undangan untuk kembali ke dalam diri, ke tempat di mana jiwa beristirahat dan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dalam tradisi para sufi, menghayati Hu berarti melangkah memasuki taman batin yang sepi dari hiruk-pikuk dunia, namun penuh dengan kehadiran Tuhan yang begitu nyata. Di balik kesibukan sehari-hari, manusia seringkali tidak sempat mendengarkan dirinya sendiri. Kita terjebak dalam rutinitas, mengejar mimpi, dan menghindari rasa sakit, hingga lupa bahwa hati kita sedang berteriak meminta ketenangan. Disinilah Hu menjadi sahabat jiwa. Dengan melafalkannya perlahan, baik dengan suara maupun hanya di dalam hati, kita merasakan gelombang ketenangan yang menyapu seluruh diri. Hembusan nafas berubah menjadi doa, dan setiap tarikan nafas menjadi pengingat bahwa kehidupan ini adalah anugerah, bukan sekadar perjalanan tanpa arah. Bayangkan seseorang duduk di malam hari, dalam kamar yang temaram, hanya ditemani cahaya lampu kecil atau rembulan yang menyinari jendela. Di tengah keheningan itu, ia memejamkan mata dan melafalkan Hu dalam keheningan batin. Setiap suku kata terasa seperti tetesan air hujan yang jatuh ke kolam, menciptakan riak-riak kecil yang perlahan menenangkan. Di saat itulah ia merasakan kehadiran Tuhan, begitu dekat, begitu hangat, seolah sedang dipeluk oleh kasih sayang yang tak bertepi. Namun, keheningan yang dibawa oleh Hu bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan kekuatan untuk menghadapinya dengan hati yang lebih teguh. Dunia luar tetaplah ramai, tantangan tetaplah datang,
Namun hati yang telah merasakan ketenangan Hu akan memandang semua itu dengan mata yang berbeda. Keheningan yang dibangun melalui Hu ibarat perisai lembut yang menjaga jiwa dari kegelisahan. Ia bukan sekadar praktik spiritual, melainkan cara untuk meraih keseimbangan sejati di tengah derasnya arus kehidupan. Keheningan adalah bahasa cinta Tuhan yang paling murni. Saat kita mampu merasakannya melalui Hu, kita akan memahami bahwa tidak ada jarak antara diri kita dengannya. Keheningan yang dalam ini adalah ruang pertemuan, tempat di mana doa tak lagi membutuhkan kata-kata, karena hati sudah berbicara dalam bahasa yang lebih tinggi. Di titik inilah, Hu bukan hanya huruf atau suara, tetapi menjadi jembatan menuju pemahaman bahwa hidup ini hanyalah perjalanan kembali ke rumah sejati. Kehadiratnya yang selalu menunggu dengan cinta yang tak pernah berkurang. Bab 4. Hu dan cahaya kesadaran. Kesadaran sejati adalah cahaya yang menembus kegelapan hati. Cahaya itu tidak bersumber dari dunia luar, melainkan dari dalam diri yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Huruf Hu adalah pintu yang membuka jalan menuju cahaya ini. Ketika seseorang melafalkan Hu dengan kesungguhan hati, ia seakan menyalakan lilin kecil di tengah malam jiwanya. Lambat laun, cahaya itu menyebar, menerangi sudut-sudut batin yang sebelumnya gelap oleh rasa takut, kesedihan, dan kebingungan. Hu menjadi sinyal bahwa kita semua memiliki sumber cahaya di dalam diri, dan cahaya itu tidak pernah padam, hanya tertutup oleh kabut ego dan dunia yang menyesakan. Kesadaran bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia adalah anugerah yang lahir dari perenungan dan kerendahan hati. Hu mengajarkan kita bahwa untuk melihat cahaya Tuhan, kita harus terlebih dahulu memadamkan suara ego yang selalu ingin berkuasa. Setiap tarikan nafas yang diiringi Hu adalah latihan melepaskan kendali, menerima bahwa diri ini hanyalah ciptaan yang terbatas. Dalam kepasrahan itu, muncullah cahaya kesadaran yang tidak hanya membuat hati terasa ringan, tapi juga memberi kejernihan dalam memandang hidup. Bayangkan seseorang yang telah lama hidup dalam kegelapan batin. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri, terjebak dalam rasa bersalah atau luka masa lalu. Ketika ia mulai melafalkan Hu secara perlahan, ia seperti mendengar suara lembut yang menuntunnya keluar dari lorong gelap itu. Cahaya kesadaran mulai merambat, bukan dengan kilatan yang menyilaukan, tapi dengan ketenangan yang meresap perlahan ke dalam hatinya. Ia mulai memahami bahwa segala penderitaan hanyalah jalan untuk kembali kepadanya, dan bahwa cinta Tuhan selalu hadir, meski manusia seringkali tidak menyadarinya. Dalam tradisi Sufi, Hu dianggap sebagai gema dari Al-Haq, sang kebenaran mutlak. Ketika seseorang mendekap mana Hu, ia seperti melihat pantulan cahaya ilahi dalam segala hal. Pohon-pohon yang berdiri, angin yang berhembus, bahkan mata orang lain, semuanya menjadi cermin yang memantulkan kehadirannya. Kesadaran ini mengubah cara pandang manusia terhadap dunia. Yang dulu terlihat biasa, kini menjadi penuh makna. Yang dulu dianggap remeh, kini menjadi tanda keagungannya. Cahaya kesadaran yang dihadirkan Hu adalah cahaya yang tidak pernah padam. Meskipun dunia di sekitar kita sering terasa gelap, ketika hati telah mengenal cahaya ini, ia tidak lagi mudah goyah. Rasa takut perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang dalam. Dalam cahaya itu, kita menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan penuh kasih sayang dari Tuhan. Dan dengan mengingat Hu di setiap nafas, kita membawa cahaya itu kemanapun kita melangkah, menerangi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Bab 5. Hu dan Jalan Cinta. Cinta adalah bahasa universal yang tidak membutuhkan kata-kata. Dalam setiap detak jantung, ada panggilan lembut dari Tuhan yang mengundang kita untuk merasakan cintanya yang tak terbatas. Huruf Hu adalah gema cinta itu. Suara sunyi yang menghubungkan jiwa dengan sumber kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Ketika seseorang melafalkan Hu dengan penuh kesadaran, ia sesungguhnya sedang membuka pintu hatinya untuk menerima limpahan cinta ilahi. Cinta ini bukan sekadar emosi sementara, melainkan energi murni yang menghidupkan segala sesuatu, yang menyembuhkan luka terdalam dan yang membuat manusia merasa benar-benar hidup.
Dalam perjalanan spiritual, banyak orang mencari kebijaksanaan, kedamaian, dan kebenaran. Namun inti dari semua pencarian itu adalah cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada diri sendiri yang tulus dan sehat. Who adalah cara untuk mengingatkan kita bahwa cinta itu bukan sesuatu yang kita cari di luar, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri sejak awal penciptaan. Dengan mengulang Who, kita seperti memutar kembali kunci hati yang terkunci lama oleh rasa sakit, kebencian, atau keputusasaan. Perlahan, hati mulai terbuka dan cahaya cinta mengalir dengan bebas, mengisi ruang-ruang batin yang dulu terasa kosong. Bayangkan seseorang yang terluka oleh kehidupan, hatinya penuh dengan kecewa dan amarah. Ketika ia mulai mengenal Who, sesuatu yang lembut mengalir ke dalam dirinya. Suara lembut itu tidak memaksa, tidak menghakimi, tetapi menenangkan. Lama-kelamaan, ia mulai menyadari bahwa di balik semua pengalaman pahit, ada tangan Tuhan yang selalu menuntunnya. Rasa cinta itu membuatnya mampu memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Itulah kekuatan Who. Ia mengubah luka menjadi pelajaran, dan penderitaan menjadi pintu menuju kebijaksanaan. Para sufi menggambarkan perjalanan spiritual sebagai perjalanan cinta. Mereka berkata bahwa tanpa cinta, ilmu hanyalah beban dan amal hanyalah rutinitas. Namun, dengan cinta, ilmu menjadi cahaya, amal menjadi ibadah yang penuh makna, dan hidup menjadi persembahan indah bagi Sang Pencipta. Who adalah suara yang membangkitkan cinta ini di dalam hati manusia. Ia adalah pengingat bahwa kita semua sesungguhnya adalah makhluk yang lahir dari cinta dan untuk cinta. Ketika hati telah dipenuhi cinta yang bersumber dari Tuhan, ia akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Tidak ada lagi musuh, karena semua orang adalah saudara. Tidak ada lagi kebencian, karena semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana ilahi. Who mengajarkan kita untuk memandang segala sesuatu dengan kasih sayang yang dalam, bahkan kepada mereka yang pernah melukai kita. Dan di saat itu, kita akan merasakan kebebasan sejati, kebebasan dari belenggu ego, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk hidup sepenuhnya dalam cahaya cinta Tuhan. Bab 6. Who dan kekuatan penyerahan diri. Penyerahan diri bukan berarti kelemahan, tetapi puncak dari kekuatan batin. Dalam dunia yang selalu menuntut kendali, manusia sering merasa harus mengatur segalanya agar sesuai dengan keinginannya. Namun, semakin kita berusaha mengendalikan hidup sepenuhnya, semakin kita merasa lelah dan terjebak. Disinilah Who hadir mengajarkan seni penyerahan diri kepada Sang Pemilik kehidupan. Melafalkan Who perlahan membuat hati kita belajar untuk pasrah. Bukan dalam arti menyerah pada keadaan, tetapi merelakan diri untuk dipandu oleh kebijaksanaan Tuhan yang lebih luas daripada pemahaman manusia. Dalam penyerahan diri ada kedamaian yang tak bisa dibeli. Dunia bisa saja tetap penuh gejolak, masalah bisa datang silih berganti, tetapi hati yang telah merasakan Who akan tetap tenang seperti permukaan danau di pagi hari. Who menjadi pengingat bahwa kita hanyalah bagian kecil dari rencana ilahi yang agung, dan bahwa segala yang terjadi pada kita bukan tanpa makna. Dengan merelakan kendali dan mempercayai Tuhan sepenuhnya, kita justru menemukan kebebasan sejati. Bebas dari kecemasan, bebas dari rasa takut, dan bebas dari keinginan yang membebani jiwa. Bayangkan seorang pengembara yang tersesat di tengah hutan lebat. Ia tidak tahu arah, tidak punya peta, hanya ada rasa panik yang menguasai. Namun ketika ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan mengingat Who, perlahan pikirannya menjadi jernih. Ia menyadari bahwa kepanikan tidak akan menolongnya. Ia memilih untuk mempercayai naluri dan pertolongan Tuhan. Langkah demi langkah, ia menemukan jalan keluar. Begitu pula hidup kita ketika kita berhenti memaksakan kehendak dan menyerahkan diri. Jalan keluar seringkali muncul dengan cara yang tak terduga. Dalam tradisi sufi, penyerahan diri dikenal sebagai tawakal. Who adalah latihan tawakal yang sederhana namun mendalam. Ia mengajarkan bahwa menyerahkan diri kepada Tuhan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan melakukan yang terbaik dengan penuh kesadaran, lalu melepaskan hasilnya kepadanya. Seperti daun yang jatuh dari pohon,
Ia tidak tahu di mana akan berakhir, tetapi ia jatuh dengan anggun karena tahu angin akan membawanya ke tempat yang seharusnya. Begitulah hati yang menyerahkan diri. Ia tetap berusaha, tetapi tidak terbebani hasil, karena ia percaya kepada Sang Penentu segalanya. Ketika kita hidup dengan penyerahan diri, kita mulai merasakan keajaiban yang sering terlewatkan. Rasa syukur tumbuh meskipun hidup tidak selalu mudah. Rasa damai hadir meskipun jalan hidup penuh liku. Dan yang terpenting, kita mulai menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Hu adalah teman yang setia di setiap tarikan napas, mengingatkan kita bahwa ada tangan lembut Tuhan yang selalu memegang kita. Dalam penyerahan diri, kita akhirnya merasakan kebebasan yang sejati, kebebasan yang hanya bisa ditemukan ketika hati benar-benar percaya kepadanya. Bab 7, Hu dan Cahaya Keseimbangan Hidup. Kehidupan adalah tarian halus antara dua kutub, suka dan duka, tawa dan air mata, siang dan malam. Kita seringkali terseret ke satu sisi, terlalu larut dalam kebahagiaan hingga lupa bersyukur, atau terlalu terhanyut dalam kesedihan hingga lupa bahwa semua akan berlalu. Huruf Hu hadir sebagai penuntun agar kita menemukan keseimbangan di tengah arus kehidupan. Dengan mengingat Hu dalam setiap tarikan napas, kita diingatkan bahwa semua yang kita alami hanyalah bagian dari siklus yang lebih besar, sebuah irama ilahi yang sudah tertata sejak awal. Kesadaran ini membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada kenikmatan dunia, sekaligus tidak terlalu terpuruk oleh penderitaan. Keseimbangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri teguh meskipun badai datang silih berganti. Hu mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang lebih luas. Dalam kesedihan ada hikmah tersembunyi. Dalam kebahagiaan ada ujian yang perlu diwaspadai. Dengan hati yang terhubung pada Hu, kita dapat berjalan di tengah dua sisi kehidupan dengan langkah yang mantap. Jiwa kita tidak lagi mudah terguncang karena kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Bayangkan seorang pohon besar yang berdiri kokoh di tengah padang. Akar-akarnya menghujam dalam ke bumi, sementara cabangnya menjulang tinggi ke langit. Angin kencang boleh saja menggoyangkannya, namun ia tidak mudah tumbang. Begitulah jiwa yang menemukan keseimbangan melalui Hu. Akar spiritualnya tertanam dalam keyakinan, sementara cabangnya terbuka untuk menerima cahaya cinta Tuhan. Dalam setiap ujian hidup, ia tetap teguh, tidak kehilangan arah, karena Hu selalu menjadi pusat kekuatan yang menghubungkan dirinya dengan sumber kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan bisa berarti menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan diri sendiri. Banyak orang terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa merawat jiwa, atau terlalu fokus pada dunia batin, hingga mengabaikan tanggung jawab di dunia luar. Hu hadir untuk menyeimbangkan dua hal itu. Ia mengajarkan bahwa spiritualitas sejati tidak membuat kita meninggalkan dunia, tetapi membuat kita menjalani dunia dengan hati yang lebih tenang dan bijaksana. Dengan Hu, kita belajar untuk mencintai dunia tanpa terikat padanya dan mencintai Tuhan tanpa melupakan ciptaannya. Ketika hati telah menemukan keseimbangan, hidup menjadi lebih damai. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh emosi atau situasi yang tak menentu. Ada ketenangan yang mengalir seperti sungai, meski di permukaannya terlihat riuh oleh ombak. Hu adalah jembatan menuju ketenangan itu. Dengan melafalkannya, kita merasakan bahwa hidup ini adalah perjalanan yang indah, meski penuh warna dan dinamika. Dalam keseimbangan kita menemukan kebebasan batin, dan dalam kebebasan itu kita menemukan Tuhan yang selalu hadir di setiap detak waktu. Bab 8, Hu dan Pintu Pengetahuan Batin. Pengetahuan sejati tidak hanya datang dari buku, kata-kata, atau pengalaman duniawi. Pengetahuan tertinggi lahir dari hati yang tersambung dengan Sang Pencipta. Huruf Hu adalah salah satu kunci untuk membuka pintu pengetahuan batin tersebut. Saat kita melafalkan Hu dengan sepenuh hati, seolah ada suara halus yang berbisik di kedalaman jiwa kita, membawa pemahaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Inilah pengetahuan yang datang dari keheningan, dari perenungan, dari kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Banyak orang mencari ilmu untuk mendapatkan kehormatan,
kekuasaan, atau pengakuan. Namun ilmu tanpa cahaya batin hanya akan menjadi beban. Pengetahuan batin yang sejati membuat hati menjadi rendah hati, bukan sombong. Hu adalah latihan untuk merendahkan ego dan membuka ruang bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam setiap tarikan napas yang mengucapkan Hu, kita belajar untuk mendengarkan suara hati, suara yang sering kali tenggelam oleh keramaian dunia. Dan suara hati itu adalah jendela kecil menuju pengetahuan ilahi yang tak terbatas. Bayangkan seorang bijak yang duduk dalam diam, matanya terpejam, dan bibirnya bergerak pelan mengucapkan Hu. Orang-orang di sekitarnya mungkin menganggapnya sedang berdoa biasa, namun di dalam batinnya, lautan pengetahuan sedang terbuka. Ia tidak hanya belajar dari kata-kata, tetapi dari keheningan yang mengajarkannya tentang hakikat hidup, cinta, dan kebijaksanaan. Pengetahuan batin tidak selalu datang dalam bentuk jawaban yang jelas, tetapi dalam bentuk kedamaian dan kejelasan hati yang membimbing langkah-langkah kita tanpa ragu. Dalam tradisi para sufi, pengetahuan batin adalah rahmat yang diberikan kepada mereka yang menjaga hati. Zikir Hu adalah salah satu cara untuk membersihkan cermin hati, agar mampu memantulkan cahaya pengetahuan ilahi. Semakin hati bersih, semakin mudah ia menerima ilham dan hikmah. Dan hikmah inilah yang membuat seseorang bisa menjalani hidup dengan tenang, meskipun dunia di sekitarnya penuh gejolak. Hu mengajarkan bahwa pengetahuan sejati tidak hanya dipelajari, tetapi dialami, dirasakan, dan dihidupi. Ketika pintu pengetahuan batin terbuka, dunia akan terlihat dengan cara yang berbeda. Kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu memiliki pesan, setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Dengan Hu, kita belajar melihat hidup tidak lagi dengan mata jasmani semata, tetapi dengan mata hati yang tajam dan lembut. Inilah pengetahuan yang mengarahkan kita untuk menjadi manusia yang lebih bijak, rendah hati, dan penuh kasih. Pengetahuan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan sendiri. Bab 9. Hu dan jalan pembersihan hati. Hati manusia adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Namun cermin itu seringkali buram oleh debu dosa, kabut kesombongan, dan noda-noda kealpaan. Untuk dapat memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna, hati perlu dibersihkan, dan salah satu kunci utamanya adalah zikir Hu. Setiap tarikan napas yang melafalkan Hu seakan menjadi hembusan angin lembut yang menyapu debu dari hati. Dalam keheningan itu, jiwa mulai terasa ringan, beban emosional yang lama disimpan perlahan menghilang, dan hati menjadi lapang untuk menerima cinta Tuhan yang tak terbatas. Pembersihan hati bukanlah proses yang mudah atau instan. Ia adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan kerendahan hati. Banyak orang berusaha mencari kedamaian dengan mengejar hal-hal duniawi, namun kedamaian sejati hanya bisa ditemukan ketika hati kembali jernih. Hu menjadi sarana untuk meluruhkan keangkuhan diri, membongkar tembok-tembok ego, dan menyalakan cahaya kejujuran dalam diri. Saat hati telah jernih, ia menjadi seperti mata air yang tenang, memancarkan kedamaian kepada siapapun yang mendekat. Bayangkan sebuah danau yang keruh oleh lumpur. Ketika angin berhenti bertiup dan airnya dibiarkan tenang, perlahan lumpur itu mengendap ke dasar dan airnya menjadi jernih. Begitu pula hati kita. Selama kita membiarkannya dipenuhi amarah, iri, dan keserakahan, ia akan keruh dan sulit melihat kebenaran. Namun dengan zikir Hu, kita mengundang ketenangan. Getaran suci itu menenangkan hati, hingga perlahan semua kotoran emosional dan spiritual mengendap, dan cahaya ilahi kembali terlihat di permukaannya. Dalam ajaran sufi, hati yang bersih disebut sebagai qalbun salim, hati yang selamat. Hati seperti ini bukan hanya bebas dari dosa, tetapi juga dipenuhi cinta, welas asih, dan pengertian. Zikir Hu adalah salah satu jalan untuk mencapai keadaan ini. Dengan kesabaran dan ketekunan, kita belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, melepas dendam dan kebencian, serta mengembangkan rasa syukur yang tulus. Hati yang bersih akan menjadi rumah yang nyaman bagi jiwa, tempat di mana cahaya Tuhan selalu hadir. Ketika hati telah bersih, hidup akan terasa lebih ringan meski masalah tetap ada.
kita akan mulai melihat dunia dengan penuh kelembutan karena hati yang bersih tidak lagi mudah diwarnai oleh keburukan. Setiap tarikan napas yang mengucapkan hu akan terasa seperti belayan lembut dari Tuhan. Pengingat bahwa kita selalu berada di bawah naungannya. Inilah rahasia pembersihan hati. Bukan hanya menghapus noda masa lalu, tetapi juga mengubah diri menjadi pelita yang memancarkan cahaya bagi orang lain. Bab 10. Hu dan kebebasan jiwa. Kebebasan sejati bukanlah sekadar mampu melakukan apa yang kita inginkan. Kebebasan sejati adalah ketika jiwa tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, keserakahan, dan belenggu ego yang mengikat. Huruf hu adalah pintu menuju kebebasan itu. Dalam setiap tarikan napas yang melafalkan hu, kita perlahan melepaskan beban yang kita pikul. Luka masa lalu, rasa bersalah, dan segala hal yang mengekang hati. Hu mengajarkan kita untuk terbang lebih tinggi, seperti burung yang akhirnya melepaskan diri dari sangkar. Kebebasan ini bukanlah pelarian dari dunia, melainkan kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan jiwa yang tenang dan hati yang merdeka. Banyak orang merasa terjebak dalam kehidupannya sendiri. Pekerjaan yang menekan, hubungan yang melukai, atau masa lalu yang terus menghantui. Namun Hu mengingatkan kita bahwa di balik semua itu, jiwa kita tetap murni, tetap suci, dan tetap memiliki cahaya. Ketika kita mengulang Hu, kita seolah memanggil kembali kekuatan asli jiwa, mengingatkan diri bahwa kita lebih besar dari masalah kita, lebih luas dari rasa sakit yang kita alami. Inilah kebebasan spiritual, kebebasan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tinggi dan kebebasan untuk menemukan damai meskipun dunia di sekitar kita penuh gejolak. Bayangkan seseorang yang dulu hidup dalam belenggu kemarahan. Setiap hari ia merasa terbakar oleh rasa dendam. Namun ketika ia mulai melatih zikir hu, ada ketenangan yang meresap perlahan ke dalam hatinya. Rasa marah itu mulai melemah, bukan karena keadaan di luar berubah, tetapi karena jiwa di dalamnya mulai merasakan kehadiran Tuhan. Ia menyadari bahwa kebebasan sejati tidak datang dari mengubah orang lain, tetapi dari melepaskan beban yang ia simpan sendiri. Kebebasan itu terasa seperti udara segar setelah bertahun-tahun terkurung dalam ruangan gelap. Dalam kebebasan jiwa kita menemukan bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju cinta dan kasih sayang Tuhan. Tidak ada yang benar-benar bisa mengikat jiwa yang telah mengenal Hu, karena ia menyadari hakikatnya yang abadi. Segala harta, kedudukan, dan keinginan duniawi hanyalah pakaian sementara. Jiwa yang merdeka tidak lagi mengejar dunia dengan rakus, tetapi juga tidak membencinya. Ia menikmati hidup dengan penuh syukur, sembari menjaga hubungan dengan Sang Pemilik kehidupan. Kebebasan yang diajarkan oleh Hu adalah kebebasan yang membawa kedamaian, bukan kesombongan. Jiwa yang merdeka akan menjadi lembut, karena ia tahu bahwa semua manusia sedang menempuh perjalanan spiritualnya masing-masing. Ia tidak lagi menghakimi, tidak lagi iri, dan tidak lagi takut. Sebaliknya, ia menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah puncak dari perjalanan Hu, membawa jiwa menuju kebebasan hakiki, di mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detak waktu dan hidup dengan penuh kasih di tengah dunia yang penuh perubahan. Semoga setiap hembusan napasmu membawa ketenangan. Semoga hatimu dijaga dari segala resah dan langkahmu selalu dipandu oleh cahayanya. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejak kebaikan di komentar dan bagikan agar lebih banyak jiwa merasakan kedamaian ini. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkahimu hari ini, esok, dan selamanya.